Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul man rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk salat subuh berjamaah, kemudian Allah kuatkan kembali hati kita untuk bermajelis ilmu dalam rangka untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di dalamnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berdiamlah, bersemayamlah kalian di tempat tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Qala hilaqud dzikr. Maka beliau pun berkata, yaitu adalah majelis ilmu. Karena apa? Karena dalam majelis ilmu tersebut terdapat banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak doa-doa dari para malaikat yang itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa hum yatluna kitaballah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Nah, ini yang kita katakan adalah sebagian dari keutamaan-keutamaan orang yang bermajelis ilmu. Namun kenyataannya banyak manusia yang menjauh dari jalan tersebut dan lebih memilih jalan tidur-tiduran di rumah. Masya Allah. Nah, kita katakan Masya Allah, artinya apa? Orang-orang yang memang dikuatkan untuk bermajelis ilmu, ini artinya apa? Orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurah kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas suatu basirah, di atas suatu hujah, di atas suatu dalil, ana wa man ittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Baik, ikhwatul man rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang mengenai kitab tauhid, dan kita masuk sekarang pada bab yang ke-16, yaitu berkaitan dengan para malaikat, ketundukan para malaikat. Nah, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama yang beliau bawakan yaitu pada surat Saba ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir."
ya, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu dari hati para malaikat tersebut, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Ya, qaulul haq. Lalu kemudian mereka pun menjawab, sebagiannya menjawab qaulul haq, yaitu perkataan yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Nah, dari dalil yang pertama ini, ya, kita mendapatkan beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita mengetahui bahwasanya para malaikat itu benar-benar makhluk yang sangat perkasa, ya gitu, yang sangat besar, yang sangat kuat. Tetapi ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka seketika pada itu apa? Mereka pun bergetar, ada yang sampai terpisah, ada yang sampai tersungkur, kan gitu, langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka. Maka Masya Allah, ya, kita dapatkan, Pak, kalau malaikat saja, ya, ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Takut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya apalagi manusia. Ya, manusia yang kerdil, manusia yang pendek, lemah, gak punya kekuatan. Ya, Pak. Namun masalahnya ini yang terjadi sebaliknya, ya, manusia banyak pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada mereka banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dari penciptaan langitnya, kan gitu, dari mataharinya, kan gitu, dari bulannya, bintang-bintangnya, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia, dan itu tidak muncul tiba-tiba gitu aja, enggak, Pak. Apa? Tersadar nggak dalam hati kita, terpikir nggak dalam hati kita ketika kita melihat langit, apakah langit itu tiba-tiba uncok, tiba-tiba ada gitu saja, Pak? Hah? Tapi kan kita, maaf ngomongnya ya, kita nggak pernah berpikir demikian. Kita diem. Ya udah, kenapa? Karena tersibukkan dengan dunia ini, ya kan gitu. Tidak sempat untuk bertafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini, sehingga kita apa? Nah, itulah hasilnya penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disibukkan dengan dunia itu sendiri. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala kita katakan, ya, telah memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan unta. Kan itu. Enggak unta yang tiba-tiba keluar dari batu gitu saja, lalu kemudian punya pundak seperti itu, lalu kemudian apa? Tiba-tiba bisa berjalan di padang pasir yang tandus, ya, yang dalam tubuhnya memiliki cadangan air yang begitu banyak, yang bahkan unta tersebut, Pak, tidak akan tersesat di jalan di tanah tandus tersebut. Yang mungkin saja kalau seandainya manusia lewat tuh di padang pasir tersebut, mungkin akan hilang tuh, kebingungan. Tetapi unta tidak, kan seperti itu. Dan orang-orang Arab pada itu menyaksikan mukjizat, menyaksikan keajaiban tersebut pada unta itu. Tapi sekali lagi mereka pun juga tersibukkan dengan dunia ini, ya, dan beragama, oh, ya biasa saja. Padahal itu adalah hal yang menakjubkan bagi mereka kalau seandainya mereka mau bertafakur. Kan itu.
Ada cadangan air. Tetapi masalahnya apa? Ketika disembelih, nggak ketemu di mana tuh cadangan airnya, kan gitu. Ya nggak ketemu. Ya, nah kemudian apa kata Allah? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah apa mereka melihat kepada langit itu bagaimana diangkat? Pak, selama ini antum pernah ngelihat nggak ada tiang dari langit-langit yang ada, Pak? Hah? Atau udahlah kalau memang masya Allah terbatas alatnya. Sekarang ada YouTube, kan gitu. Ada YouTube. Ketika masya Allah orang-orang dari, kan gitu ya, orang-orang astronot dan lain sebagainya memperlihatkan bagaimana keadaan bumi. Kelihatan nggak tuh ada garis antara alam semesta dengan apa? Garis antara langit dengan apa? Dunia. Lalu kenapa ada penonggahnya? Ada nggak Pak? Kelihatan? Ada kan gitu seperti itu. Bahkan apa kita katakan dunia ini benar-benar setuilnya langit-langit yang ada. Ya, mungkin kita katakan kayak kerikil tuh. Ya, dunia ini, bumi yang kita tempati ini bagaikan kayak kerikil. Mana di hadapan langit? Nah, Allah merintahkan kepada kita nggak ngelihat tuh. Ya, kepada langit yang telah saya ciptakan tersebut nggak ada tiangnya, nggak ada dan sebagainya, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kalian tunduk kepada saya, akan kata Allah kan itu. Tapi sekali lagi disibukkan dengan dunia. Ya, lalu kemudian apa? Wa ila samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Kan gitu, dan tidak melihat tuh kepada gunung-gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala Pak menjadikannya sebagai pasak bumi. Ya Pak, kalau antum melihat gunung-gunung pada kita udah terlihat besarnya, ternyata Pak yang di bawah gunung tersebut lebih besar berkali-kali lipat daripada yang di atasnya. Terus dong lihat apa gunung-gunung apa Himalaya, gunung Everest, tinggi dasar menjulang dan sebagainya, udah dahsyat kan seperti itu. Tapi ternyata itu gak ada apa-apanya dengan yang di bawahnya. Nah sekali lagi, siapa yang menetapkan demikian? Apakah manusia itu sendiri? Apakah sendiri begitu saja ada teori Big Bang? Itu kebodohan lagi seperti itu. Karena apa? Benar-benar ada rancangannya kan gitu Pak. Ya benar-benar ada rancangannya. Yang apa? Oh ini seperti ini gunungnya besar atas. Ternyata apa? Di bawahnya lebih besar. Ternyata apa? Setiap gunung pun demikian. Nggak ada yang tiba-tiba oh yang apa di sini besar apa atasnya biasa seperti ini, yang bawahnya lebih besar. Oh yang di sini apa? Atasnya yang besar, di bawahnya yang kecil. Nggak ada. Semuanya terancang dengan baik. Ini menunjukkan apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, dan tidakkah melihat kepada dunia ini, bumi ini bagaimana Allah bentangkan, Pak. Nah. Ya, Pak. Bagaimana Allah jadikan bumi ini bisa menjadi tempat yang kita bisa beraktivitas di dalamnya. Bisa ke sana, kemari, kan gitu, dari Bekasi ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, Bandung ke mana lagi Pak, ke Jawa dan lain sebagainya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia apa? Naik gunung, gunung lembah, gunung lembah, gunung lembah. Capek antum Pak. Ya, capek. Tapi sekali lagi Allah jadikan itu terhampar. Ya sehingga kita bisa beraktivitas, kan gitu. Ya kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah ini sekali lagi Allah katakan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya diperhatikan oleh manusia, yang harusnya membuat manusia lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu.
Nah, sekali lagi kita katakan para malaikat yang begitu dahsyat, yang begitu besarnya, begitu menakjubkannya mereka, tapi ternyata ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala langsung tunduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Nah, kemudian juga Pak, ini bantahan juga kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah malaikat atau bahkan menyembah orang-orang yang mati. Gimana ya? Dulu sebagian orang-orang musyrik jahiliyah ada yang menyembah malaikat. Ya, lalu kemudian mereka pun mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, mereka sembah tuh. Yang ternyata Allah kabarkan di para malaikat itu apa? Seperti ini, adalah makhluk-makhluk Allah juga gitu. Yang mereka pun lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pun membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pun tidak bisa berbuat apapun, kan seperti itu. Nah, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini saja dilarang untuk disembah, apalagi orang mati, gitu loh. Ya, apalagi orang mati yang dia pun gak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi mau mengabulkan doa orang lain. Ini lebih repot kan cara berpikirnya. Ya Pak, namanya orang mati malah kita bantu gitu loh Pak, namanya orang mati ya. Nah, dari awal kematiannya saja, dari awal kematiannya Pak, Masya Allah, ini khusyuk semua Masya Allah. Ya, khusyuk semua Masya Allah ya. Pak, dari awal kematiannya saja, bahkan orang-orang yang dianggap sebagai wali dari awal kematiannya, siapa yang ngurusin? Hah? Siapa yang ngurusin? Apanya tiba-tiba pas ketika dia mati kemudian dia terurus sendiri? Kan gitu. Nah, ada nih mayatnya mungkin orang yang dianggap sebagai wali nih, kan gitu. Mati. Kemudian apa? Tiba-tiba dia terurus sendiri atau ada para malaikat yang ngurusin? Enggak, bahkan ketika nanti baru saja dia wafat, maka manusia yang lain membantunya, yang memandikannya, yang mengkafaninya, yang kemudian membawa dia ke kuburan, lalu kemudian yang memasukkan dia ke kuburan, kan gitu. Maka habis kemudian mendoakan juga mereka yang ada di kuburan. Nah, jadi jangan kebalik akhirnya logikanya gitu kan. Jangan kebalik logikanya. Malah kenapa mereka yang telah mati itu yang malah diminta maka sekali lagi Masya Allah, ini sebagai bantahan ya. Ini Allah beritahukan di malaikat yang seperti itu saja tunduk kepada Allah, mereka lemah kan gitu, nggak bisa berbuat apa-apa dan bahkan mereka butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi orang yang telah mati. Ini kita harus benar. Tapi sekali lagi Pak, lihat Pak, kita akan selalu mengatakan sebuah fenomena di luar sana kan gitu. Bagaimana kita katakan jangan orang mati kebo aja, kan gitu. Kerbau saja Pak dimintai keberkahan. Kerbau kan seperti itu. Kotorannya dicari keberkahannya. Allahu Akbar. Ya, apalagi di Indonesia ini. Udah nggak tahu lagi banyak orang seperti itu. Kan gitu ya Pak. Udah nggak jelas kan seperti itu. Ya sudah tidak aja, sudah nggak jelas. Ya Gucci yang Tegal udah hancur udah hancur ya, udah hancur. Aneh itu. Emang ada aja ini. Ada atau ada lagi nih yang viral? Hah? Oh kemarin saya ingat ada. Apa nggak tahu di Madera. Air keluar dari apa? Dari hasil banjir. Kemudian dianggap sebagai air suci. Padahal itu apa? Padahal itu air dari apa? Ini kan dijelasin kan Pak ya?
Ya kenapa dia putihnya seperti itu kan gitu, bersihnya karena apa? Air yang dapat dari air bumi itu karena difilter semuanya, jadi akhirnya apa, bersih. Nah akhirnya apa, dipercayain lagi. Oh pokoknya banyak banget ya kalau saya ini. Ya ini repot nih ya. Nah ini kita katakan ya, seharusnya Pak tadi ini menjadi sebuah dalil untuk kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelewengkan ibadah-ibadah kita kepada selain Allah. Lalu kemudian pada dalil yang keduanya yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khot'anan li qawlihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khut'anan liqauli, maka para malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai ketundukan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah, suatu perkara di langit, ya, maka para malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwarin yanfudhum dzalik. Ya, yang dimana ya firman Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan gemerincing rantai besi di atas suatu batu yang rata, yanfudhum dzalik. Ya, yang membuat mereka pada bergetar, tersungkur, ya, tersungkur, terpingsan-pingsan pada gitu para malaikat. Nah, yang memekakkan mereka, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Sehingga apabila mereka apa? tersadar dari apa? Tersadar, dihilangkan rasa takut mereka, itu para malaikat tersebut, ya. Qalu madza qala rabbukum, lalu kemudian mereka pun berkata, ya, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqq, maka mereka pun berkata, yaitu kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Ya, fayasma'uha mustariqus sam'a. Maka kemudian apa? Ya, kabar dari langit tersebut pun dicuri oleh seton-seton pencuri berita-berita yang ada di langit. Ya, Pak. Wa mustariqus sam'a hakadha ba'dhu fawqa ba'dhin. Ya, wasafahu Sufyan bi kaffihi. Ya, dan syaitan pencuri berita yang ada di langit tersebut, yang mereka saling bertumpuk-tumpuk antara yang satu dengan yang lainnya, ya, sampai akhirnya apa, kemudian Sufyan pun memperlihatkan, ya, apa ditumpuk seperti ini, Pak, ya, seperti itu, tumpuk sambil apa, membuka, apa namanya, merenggangkan jari-jari lalu kemudian membuka, jadi bertumpuk seperti itu. Tahu ya? Lalu kemudian fayasma'ul kalimah. Lalu kemudian apa? Ya, syaitan yang mencuri dengar tersebut apa? Mendengarkan mendengarkan satu kalimat yang ada di langit. Fayulqiha ila man tahtahu. Lalu kemudian yang paling atas itu apa? Mengabarkan kepada yang di bawahnya. Summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Lalu kemudian yang di bawahnya lagi apa? Mengabarkan lagi kepada yang di bawahnya. Ini kayak panjat pinang. Ya, kayak panjat pinang, ya, seperti itu mereka. Kayak panjat pinang. Jadi apa namanya? Ya gitu ya, apa sih namanya? Tumpuk-tumpukan, ya. Tumpuk-tumpukan. Ya. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya apa? Ya, yang terakhir dari jin tersebut, ya, atau setan tersebut menyampaikannya kepada si penyihir atau tukang dukun, kan gitu. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Dan terkadang, ya, syaitan tersebut apa? Terkena syihab, apa namanya?
tombak-tombak dari para malaikat tersebut. Ya, apa namanya? Siapa pun nama bahasanya? Ya, tombak ya seperti ya. Syihab ya. Dan terkadang apa? Tadi syaitan tadi pas mereka mau kabur apa? Terkena tombak dari para malaikat tadi ya, sebelum dia menyampaikannya kepada dukun. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikaha. Tapi juga terkadang apa? Ya, kabar atau berita yang telah mereka dengar tersampaikan kepada dukun sebelum mereka kena tombak tadi gitu ya, tombak tadi. Lalu kemudian apa? Yaqdhibu ma'a mi'ata kadhibah. Lalu kemudian tukang dukun tersebut, peramal tersebut dengan satu berita yang dia dapatkan tadi ya, lalu kemudian disisipi dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan. Fayuqal, lalu kemudian dikatakan, ya manusia pun berkata, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Bukankah dukun ini, bukankah penyihir ini telah berkata benar kepada kita pada hari ini telah terjadi demikian. Pak, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan satu berita yang benar yang ditutupi dengan 100 kedustaan tadi, akhirnya apa? Dibenarkan oleh manusia. Ya benar nih, ampuh nih, mandraguna nih, kan seperti itu kan gitu. Ya, mandraguna. Karena mereka berpikir tuh, ya, kan dia pernah ngomong seperti ini, dan ternyata benar tuh. Berarti sakti nih, berarti mengetahui perkara yang gaib nih, kan seperti itu. Ya, lalu kemudian apa? Fayusaddaq. Lalu kemudian apa? Dukun tersebut pun dipercayai. Ya Pak, dipercayai perkataannya bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, dikarenakan satu kalimat, satu berita yang didengar dari ya Pak. Nah, Masya Allah, dari hadis yang panjang ini ya, kita dapatkan beberapa faedah kembali. Yang pertama Pak, ya, dari hadis tersebut bahwasanya firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Ya Pak, sekali lagi kita katakan, firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Karena apa? Lihat kata para malaikat tadi, ketika mereka tersadar, ya, ketika mereka tersadar setelah mendengar firman Allah tadi, kan itu terdengar suara kan seperti itu. Ya, lalu kenapa mereka pun saling bertanya di antara mereka, mana hukum apa yang telah Allah firmankan? Lalu apa kata mereka? Qaul haqq. Ya, maka sebagian para malaikat tersebut mengatakan Allah telah mengatakan kebenaran. Jadi dari sini apa kita dapatkan Pak? Ya, apapun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kebenaran yang mutlak. Jangan banyak ngeyelnya. Ya, Pak, yang banyak ngeyel itu cirinya siapa, Pak? Hah? Yang banyak ngeyel itu cirinya siapa? Yahudi. Oh, Masya Allah Pak. Sebelum Yahudi siapa lagi Pak? Ya syaitan itu sendiri. Apa? Ya? Diikuti oleh siapa? Diikuti oleh orang Yahudi. Diikuti lagi siapa? Oleh kaum muslimin. Nah, apa ngeyelnya syaitan Pak? Apa ngeyelnya syaitan? Disuruh bersujud wa qala rabbuka lil malaikati inni apa? Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat bersujudlah kalian kepada Adam, sujud penghormatan. Fasajadu illa iblis, maka bersujud seluruh malaikat. Kenapa? Mengetahui firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Illa iblis, kecuali iblis. Ini ngeyelan Pak, ngeyelan. Padahal iblis dia tahu banget firman Allah adalah kebenaran yang mutlak.
mutlak, tapi memang sikapnya ngeyel gitu loh. Ya Pak, memang sikapnya yang ngeyel. Lalu kenapa? Mulai itu ya karena hasadnya, karena kesombongannya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Cari-cari alasan, akal-akalan. Ya, lalu mengatakan apa? Kata iblis, saya ya Allah, saya lebih mulia dibandingkan Adam. Kau ciptakan saya dari api, sementara kau ciptakan apa? Adam dari cari-cari akal-akalan, Pak. Apa bahasanya ini? Bersilat lidah kan gitu surat ya. Bersilat lidah. Nah, kan gitu. Jadi kalau ada firman Allah, ada hadis Rasulullah datang kepada seseorang, lalu kenapa dia bersilat lidah begini, ini sudah ada pendahulunya. Siapa? Syaitan. Ya, lalu kenapa kata Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, syaitan menolak perintah Allah, dia menyombongkan dirinya, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sekali lagi kita katakan ya, apa perintah Allah adalah mutlak, firman Allah adalah kebenaran mutlak. Ini sebagaimana yang dipahami oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Pak, Nabi Ibrahim. Kalau tadi perintahnya Allah kepada para malaikat dan iblis, Pak, untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, artinya apa? Karena Allah telah menciptakan makhluk yang benar-benar kan gitu, ya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Masih wajarnya apa untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan? Apalagi ini perintah Allah ya, perintah Allah mutlak ya. Dan kalau kita mau bertanya lagi Pak, mungkin kalau misalnya perintah ini lebih mau dieyel-eyelin, bagaimana dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya sendiri? Pak, bisa nggak pada waktu itu Nabi Ibrahim bersilat lidah kepada Allah, eyel-eyelan? Bisa nggak Pak? Kalau mau ditanyakan bisa nggak Pak? Kalau yang lain akal-akalan bisa nggak? Bisa banget, kan gitu. Bisa aja. Artinya Nabi Ibrahim mengatakan apa pada itu? Ya Allah, Engkau larang kami untuk membunuh manusia, tapi kondisinya kan Engkau perintahkan saya untuk membunuh anak saya sendiri. Pak, bisa nggak diayat-ayatin sama Nabi Ibrahim pada itu? Bisa nggak? Bisa kan? Dan secara logis kan gitu, secara logis pada itu lebih kuat pada itu. Bahkan Nabi Ibrahim pakai dalil Pak. Masya Allah kan gitu ya Pak. Nabi Ibrahim pakai dalil nggak? Bisa pakai dalil nggak pada gitu Pak? Bisa pakai dalil nggak Pak? Bisa kan gitu. Dalilnya apa tadi? Dari zaman Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai setelahnya. Kan gitu, zaman Nabi Nuh yang ada kitab kan seperti itu. Ya kemudian selanjutnya kan gitu ya. Ada suhufnya dan sebagainya. Semuanya memberitakan apa? Untuk larangan untuk membunuh manusia. Loh ini kok tiba-tiba apa ya? Diperintahnya untuk apa? Membunuh manusia plus anaknya sendiri lagi kan gitu. Ya kan gitu Pak. Jadi kalau secara logik, kalau misalnya mau secara dalil-dalilan, ada nggak dalil yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim? Ada. Kalau mau main eyel-eyelan gitu loh. Tapi Nabi Ibrahim tahu yang namanya firman Allah itu adalah kebenaran yang mutlak dan harus dilaksanakan. Ya Pak. Akhirnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, nggak main-main, beneran Pak. Anaknya diletakkan di bawah pembaringan, pisau sudah mau disiapkan, udah mau disembelih, Allah ganti tuh anak tersebut dengan sembelihan yang agung. Kan artinya apa? Sebagai bentuk ujian tadi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya ujian menjadi sebuah kenikmatan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah. Ya Pak.
Pas sekali lagi kita katakan ini adalah apa? Firman Allah adalah kebenaran yang telah, maka jangan iya. Kalau masya Allah ada firman dari Allah, ada sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendapat begini kata guru kami, kata kiai kami, kata ini dan sebagainya. Nggak bisa. Nah, barakallahu. Ini juga apa menunjukkan kepada kita semua Pak untuk perintah untuk mengagungkan wahyu. Ya, perintah untuk mengagungkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi para malaikat sudah berkata demikian. Datang firman dari Allah langsung apa mereka semua tuh. Ya, berat bagi mereka semua, tunduk mereka semua. Nah, ini manusia datang Al-Qur'annya, Pak. Ada Al-Qur'annya, Pak. Ada enggak Pak dermantem, Pak? Pak, Al-Qur'an ada enggak, Pak? Dermantem? Hah? Kan gitu. Itu isinya apa? Itu isinya apa? Firman Allah semua, Pak. Benar tidak? Nah, pertanyaannya, kebacanya tuh Al-Qur'an di rumah, Pak? Kebaca nggak Pak? Atau sebaliknya malah kita nggak bisa baca Quran? Nah, ini lebih error lagi kan seperti itu. Jangan lebih error lagi Pak, nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar Al-Quran pula. Ini lebih error lagi nih. Ya, ini lebih error lagi. Kalau ngomong nggak bisa, saya malu begini. Datang nih, masya Allah, ini ada Ustaz nih, masya Allah. Ya, nah, minta tolong, Ustaz, masya Allah. Privat kan itu seperti itu. Kalau malu kan seperti itu. Tapi di sini ada nggak? Pasti di sini ada. Yang datang berapa orang? Yang datang berapa orang? Wah, Allahu Akbar. Ya, ini kita katakan. Ini adalah sebuah fenomena, Pak. Ya, ini adalah sebuah fenomena. Ya, di mana Allah telah berikan kemuliaan kepada manusia, tapi kemuliaan tersebut malah disia-siakan. Firman Allah yang tadi membuat para malaikat tersungkur, membuat para malaikat terpingsan-pingsan, kan gitu, tersujud-sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan. Bahkan nanti kita kabarkan bagaimana langit-langit pun berguncang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, pas ketika sampai ke bumi, Pak, pas sampai ke bumi apa yang terjadi? Disia-siakan semuanya. Kan gitu. Berdebu semuanya. Ya. Lalu kemudian apa? Yang lebih ada lagi apa? Dijadiin jimat. Masya Allah. Ya Pak, Al-Quran kecil digantungin, dipakein di bayi. Bayinya kemana? Kecomberan. Ya kan gitu, bayinya kecomberan, dibawa ke kamar mandi semua. Tuh jadi cuma gantungan aja tuh Pak. Ya, atau paling banter-banter jadi kaligrafi di rumahnya. Ini repot sekali Pak. Maka Masya Allah, ya. Kembali lagi nih, tadi apa yang Rasulullah kabarkan, apa yang Allah firmankan, ini harus membuat kita lebih semangat untuk mengagungkan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Karena tadi malaikat sampai terpingsan-pingsan, tersungkur mereka semua, sampai bumi malah dibuang begitu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, apa kata Allah? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus kepada manusia. Ya Pak. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Pak, ya Allah, ternyata Al-Qur'an yang harusnya menjadi petunjuk bagi kita
Al-Quran yang harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita, Al-Quran yang harusnya Pak menjadi sumber keberkahan bagi kita semua Pak. Nih kalau mau cari berkah Pak, ya siapa yang mau cari berkah itu baca Quran. Gak usah datang kemana Pak, ke guci-gucian ke Sungai Guci, gak usah. Ada keberkahan itu di rumah kita Pak, dan jelas dalilnya. Malah carinya mana Pak? Cari di air berkah yang muncul di padang tadi. Kan itu yang dianggap yang suci nih. Apalagi ini hampir-hampir saja Pak kayak kelakuannya kayak orang siapa Pak? Kayak orang-orang Hindu. Orang Hindu tuh Pak, baru kemarin viral di India. Apa? Ada anjing lagi sakit. Anjing itu kan muter-muter lagi sakit Pak ya. Nah kebetulan anjingnya mana Pak? Muter-muter di mana? Muter-muter di depan apa namanya? Depan patung Dewa Hanuman kan ya. Anjing muter-muter di patung Dewa Hanuman. Hanuman apa monyet Pak? Muter-muter. Karena apa? Karena sakitnya anjingnya itu. Anjingnya kemana Pak? Dimintai keberkahan, dipakai kalungnya, kemudian diiniin, gini-gini mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini hampir-hampir sama tuh kayak gitu tuh. Ada yang kelihatannya aneh dikit, kemudian apa? Jadi tuh cari keberkahan. Ini Al-Quran yang jelas-jelas penuh keberkahan ditinggalkan. Itu mengerikannya Pak tipuan syaitan. Ya, mengerikan tipuan syaitan. Atau syaitan geleng-geleng kali dia lihat kadar manusianya. Ya, geleng-geleng lihat kadar manusia. Ya, ini kata Allah ya. Ini kita Pak, Masya Allah Pak, kita semua ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan adanya Al-Quran. Yang tadi malaikat tadi seperti itu, tapi kemudian apa malah kita sia-siakan. Coba sekali lagi kita berpikir, ya Allah, kan gitu. Saya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya diberikan buku apa pedoman gitu seperti itu. Dan saya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang ini mengangkat derajat saya penuh dengan keberkahan. Yang akan memberikan keberkahan untuk siapa? Untuk kehidupan saya, untuk kehidupan keluarga saya, anak-anak saya, kan semua gitu. Memberikan keberkahan pula dalam pekerjaan yang indah dan sebagainya. Ketika apa? Ketika dia mau kembali kepada Al-Quran tersebut. Namun ya sekali lagi ya begitu mengerikannya, sehingga kenapa Al-Quran yang tadinya begitu penuh dengan kemuliaan malah ditinggalkan oleh manusia. Lalu kemudian juga Pak, ya dari hadis tadi juga Pak, faedah yang selanjutnya yaitu beriman tentang wujud wujud para malaikat. Ya Pak, beriman tentang wujud para malaikat, bahwasanya para malaikat itu memiliki wujud Pak. Jangan sampai kayak ada keyakinan seperti orang-orang di luar sana, orang-orang yang sesat, yang mereka mengatakan bahwasanya Pak, malaikat itu hanya sebuah entitas dari kekuatan maknawi, kan seperti itu. Enggak, tetapi apa kita katakan nih dari hadis ini, malaikat punya wujud, di mana malaikat itu tercipta dari cahaya. Lalu kemudian bagaimana disebutkan tadi apa? Malaikat punya sayap-sayapnya. Kan gitu Pak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 1, apa kata Allah? Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin. Kan gitu. Ya kata Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Lalu kemudian apa? Menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang apa? Mereka menunaikan tugas-tugas mereka. Uli ajnihatin, yang mereka mempunyai sayap. Dikatakan oleh Allah Pak, masna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang apa? Mempunyai satu sayap. Ada yang mempunyai dua sayap. Kan gitu. Ada 3 sayap, ada 4 sayap. Kan disebutkan di sini. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada 2, ada 3, ada 4. Lalu kemudian kata Allah,
yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambahkan lagi terhadap ciptaan-ciptaan yang Allah kehendaki. Kan gitu. Jadi ada 2, ada 3, ada 4. Malaikat Jibril ada berapa sayapnya? Pak, malaikat Jibril ada berapa? Hah? Pak? Hah? Ada Insyaallah. Hah? Ya, malaikat Jibril ada 600 sayap. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya apa? Sayapnya Jibril pada itu apa? Menutupi ufuk-ufuk yang ada semuanya. Dan bagaimana Rasulullah SAW juga apa? Mengatakan bahwasanya Jibril pada itu wujudnya pada itu ya menutupi langit-langit dan bumi. Sayap antum ada berapa? Sayap antum ada berapa? Kan gitu. Sebesar apa antum, Pak? Lihat ini Jibril. Sebesar itu. Kan gitu. Ya, mendengar firman Allah, langsung mereka semua bergetar semuanya mereka. Ya, ingat sekali lagi, sayapnya Jibril ada 600 sayap yang itu menutupi seluruh ufuk, Pak. Kan gitu. Dari barat sampai timur tertutup semuanya. Hanya dengan sayap Jibril. Lalu kemudian apa? Tubuhnya juga apa? Rasulullah menutupi langit-langit dan alangkah besar itu malaikat itu, Pak. Hah? Alangkah besarnya malaikat tersebut. Artinya apa, Pak? Bumi ini kalau ditendang oleh Jibril, gitu kan? Udah jadi bola tuh, kan gitu. Jadi bola tuh, kan seperti itu. Makanya tadi saya katakan ini bumi ini kecil banget, Pak. Dibandingkan apa? Langit-langit yang ada seperti itu. Tapi ngeyelnya yang paling berat apa ngeyelnya? Nih di bumi ini pula yang paling ngeyelnya, kan seperti itu. Ya, dari besarnya langit-langit yang ada, yang itu menjadi tempat-tempatnya Pak, para malaikat tadi gitu ya. Yang buminya hanya seberapa? Bagaikan bola tuh kan bagi mereka mungkin kan seperti itu. Tapi pusat ngeyelnya di mana? Di bumi ini pula. Ya, pusatnya ngeyelnya. Nah, insyaallah ya. Nah, ini kita katakan apa? Berkenaan tentang wujud para malaikat. Artinya apa? Kita wajib mengimani hal tersebut. Bahwasanya apa? Para malaikat punya wujudnya dan dikatakan apa? Mereka memiliki sayap. Seperti itu. Nah. Lalu kemudian juga ya dari hadis tadi, ya selain tadi ada wujud para malaikat yang mereka mempunyai sayap-sayapnya, yang mereka tadi mengepakkan sayap-sayap mereka ketika apa? Mendengar ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun juga apa? Ya ada tugasnya para malaikat. Ya ada tugasnya para malaikat. Di mana pada itu apa? Ya Jibril ya itu menyampaikan wahyu tersebut kepada ya Rasul, pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya pada waktu Jibril pun membawa firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bertanya, wahai Jibril, ya apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu, Tuhan kalian, dan seperti itu. Kata malaikat saling bertanya mereka kepada Jibril. Apa kata Jibril? Ya, qalul haqq. Jibril pun berkata apa? Bahwasanya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Akhirnya apa? Satu malaikat menyampaikan kepada yang lainnya. Satu malaikat kan gitu menyampaikan kepada yang lainnya. Malaikat yang lain bertanya lagi apa yang dikatakan oleh Tuhanmu, kan seperti itu. Tuhan kalian. Maka yang mengatakan qaulul haq. Semua apa? Berasal dari perkataan Jibril tadi. Ya. Karena apa tadi Jibril nanti disebutkan pada hadis yang selanjutnya, dialah yang pertama kali apa? Mengangkat kepalanya dari ketika bersujud tersebut, ya lalu kenapa melewati langit satu, langit selanjutnya, dan setiap dari para malaikat yang menduduki langit-langit tadi, mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Qaulul haq. Maka kemudian apa dikatakan? Allah telah berkata benar. Lalu sampaikan kepada yang lain. Yang lain bertanya lagi, disampaikan lagi seperti itu. Nah, itulah yang kemudian Pak dicuri dengar oleh siapa? Syaitan tadi. Ya, itu yang dicuri dengar oleh syaitan tadi. Nah, dari sini kita katakan, artinya kita dapatkan bahwasanya para malaikat tadi apa? Punya tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan juga dalam surat Fatir tadi ayat 1. Ya, ja'ilul malaikati rusula. Ya, Allah jadikan tuh para malaikat sebagai rasul-rasulnya yang mereka apa? Mengurus urusannya yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Yang Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail apa? Pak, malaikat Mikail apa? Mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian apa lagi Pak? Malaikat Israfil apa? Israfil apa? Sangkakala. Lalu kemudian apa? Malakul maut. Ya, itu apa? Mencabut nyawa, kan seperti itu. Ya, lalu kemudian ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ada malaikat yang apa? Menguji di dalam kubur. Nah, itu semua apa? Ada malaikat yang apa? Mencatat amalan manusia, baik buruknya. Dan bahkan ada malaikat yang apa? Bertugas untuk menjaga manusia itu sendiri. Ya Pak? Ya, ada malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia itu sendiri, Pak. Ya, jadi antum jangan berpikir itu ada malaikat, Masya Allah, yang menjaga kita semua. Sehingga kenapa kita terjauhkan Pak? Terjauhkan dari ini, terjauhkan dari perkara yang buruk ini, terjauhkan dari perkara yang buruk. Mungkin Masya Allah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengirimkan malaikat-malaikat tersebut yang tadi menjaga perkara kita nggak tahu Pak, waktu tidur banyak nggak kecoa? Kan itu. Waktu tidur banyak nggak kecoa-kecoa yang keluar dari rumah kita? Tadi itu. Tetapi kenapa Pak waktu tadi itu dengan banyaknya kita tidur gak pernah ada kecoa yang datang ke kuping kita lalu kenapa? Kayaknya bagus juga di tempat kayak itu. Ya Pak. Ada cacing, ada apalah binatang-binatang kecil yang lainnya. Ya Pak. Ada kan gitu. Laler. Ada kan rumah kita masuk kan seperti itu. Tapi gak pernah masuk tiba-tiba pakai hidung antum ketika antum lagi tertidur. Karena apa? Ada malaikat yang jaganya. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah apa? Untuk terus berdoa. Agar apa? Penjagaannya semakin lebih kencang. Nah, ini kita katakan apa? Tugas-tugasnya para malaikat. Lalu pertanyaannya Pak sekali lagi Pak juga kemudian. Pak, berapa jumlah malaikat? Pak, berapa jumlah malaikat? Hah? Ya, Allah Ta'ala Allah nggak tahu jumlahnya Pak. Karena yang sholat di Baitul Ma'mur saja Pak, berapa Pak? Berapa? Yang sholat di Baitul Ma'mur berapa? 100 ribu. Pak, ada 70.000 malaikat yang mereka sholat di Baitul Ma'mur tersebut Pak. Hanya sekali sholat saja habis sudah Pak. Nanti selanjutnya di sholat subuh misalnya Pak, datang lagi 70.000 malaikat yang lainnya. Habis sholat subuh pergi lagi, udah gak pernah ke situ lagi Pak. Habis pas sholat zuhur misalnya seperti itu, sholat mereka di situ 70.000 malaikat, udah gak pernah datang lagi Pak. Dan terus tuh datang 70.000, datang 70.000, datang 70.000, datang 70.000, yang mereka sekali sholat di Baitul Ma'mur, mereka nggak datang lagi ke sana. Jadi berapa Pak jumlahnya? Ya, saking banyaknya para malaikat. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tidak ada yang mengetahui tentang
tentang tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jumlahnya. Masih berapa menit lagi, Pak? Masih berapa menit lagi surga? Ya. Lalu kemudian apa? Dari sini juga kita dapatkan bahwasanya Pak, langit-langit ini ada penjaganya Pak. Yang menjaga dari apa? Syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri kabar dari langit. Pak. Kalau dulu sebelum datangnya Islam, Pak, masih ada kemudahan bagi siapa? Bagi syaitan-syaitan tersebut di langit tersebut. Mereka bahkan apa? Ada spot-spotnya, Pak. Kan gitu. Ya, ada spot-spotnya, spot sini, spot di sini ya. Masih ada apa? Belum ada penjagaan yang ketat. Kan gitu. Tetapi ketika datang agama Islam, kan gitu. Lalu kemudian Allah firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka mulai apa, Pak? Ada penjagaan yang begitu ketat. Artinya kalau apa? Kalau ada syaitan ya yang berusaha untuk mencuri dengar ya berita yang ada di langit, nah ada syihab tadi, Pak. Ya, ada rujumalis syayatin, kan gitu. Bintang-bintang yang jadi apa? Jadi tombak-tombak yang diarahkan kepada syaitan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, apa kata Allah? Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, kata Allah. Ya. Dan begitulah kami apa hiasi langit-langit dunia yang paling terendahnya apa? Dengan bintang-bintang. Lalu kenapa? Allah jadikan apa bintang-bintang tersebut sebagai apa? Tombak-tombak untuk diarahkan kepada syaitan-syaitan yang mencuri dengar berita yang ada di langit, Pak. Masya Allah. Ya. Kita dapatkan inilah makanya apa? Ada asal usul ramalan yang kadang benar, kadang Pak. Kalau kadang salah berarti apa? Banyak benernya, ya. Asal usul ramalan kadang-kadang apa, Pak? Benar. Dapat satu kalimat ditutupi dengan 100 kedus. Yes, Pak. Jadi enggak benar-benar memang apa namanya kebohongan total. Kalau kebohongan total, Pak, maka orang nggak bakal percaya. Tapi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Pak, ada bawa berita, Pak, satu berita, satu berita, Pak, benarnya, tapi ditutupi dengan 100 kedustaan. Sehingga akhirnya apa? Yang terbenam di otak manusia bukan 100 kedustaannya, tapi apa? Satu kebenarannya, Pak. Lihat, Pak. Ya, kalau ini datangnya dari siapa? Datangnya dari dukun. Ya, Pak. Kalau datangnya dari siapa? Datangnya dari dukun. Tuh, satu kebenaran, 100 kedustaan yang masuk ke otaknya apa? Satu kebenarannya. Tapi coba kalau yang munculnya dari ustadz yang bawakan firman Allah, Pak, dicari-cari sama ustadznya. Kan gitu. Ketika ustadz dibawakan firman Allah. Lalu berapa? Ternyata ada satu kesalahan, ketergelincirannya itu yang diingat-ingat, Pak. Ini Bapak lihat bagaimana syaitan mempermainkan otak manusia. Ya, satu ketergelinciran. Misalnya apa? Misalnya imamnya, masya Allah, imam kan ustadznya apa? Kelupaan, nggak sengaja, namanya lupa kan gitu, baca. Dan itu manusia. Yang diingat-ingat apa? Oh, kesalahan. Oh, ternyata imamnya ustadznya nggak hafal ya. Nah, ini lihat, Pak, ya. Jadi kalau apa, Pak? Kalau kebenaran, ya. Jadi yang kita mengingat apa? Kesalahannya. Yang kebenarannya dilupakan, ya. Ustaz ya, salat subuhnya, salat maghribnya, salat isyanya yang tadi diimami semua yang gak ada kesalahannya itu dilupakan. Pas ketika ada salah, pas lagi di surat Qul Huwallahu Ahad. Seperti itu. Wah, diingat-ingat sampai hari kiamat tuh kan sudah itu salahnya. Ya, nah, masya Allah. Jadi sekali lagi kita katakan ya,
Para peramal tadi tetap mereka ya datang dari syaitan tadi apa? Yang bawa satu kebenaran tapi ditutupi dengan 100 kedustaan. Sehingga kenapa? Terbenamlah dalam otak manusia. Oh iya tuh peramal tuh benar. Oh ya dukun itu benar kan gitu. Bukankah dia telah berkata begini sebagainya? Ternyata benar kan seperti itu. Nah, kenapa? Nah, dipercayalah dukun-dukun tersebut. Dipercaya pelamar-pelamar tersebut. Ya Pak. Ya Pak. Ini mulai viral nih. Ya mulai viral di ada TV-TV tuh. Ketika apa? Ketika ada peramal atau dukun mengatakan oh nanti sebentar lagi apa? Kan gitu bakal terjadi kebakaran besar nih. Di mana di wilayah tempat para pemimpin kan seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Yang terjadi dengan banyak ada ini sebagainya, ada kerusuhan begini. Oh, akhirnya apa? Dipercayalah dukun tersebut. Ya peramal tersebut dan akhirnya apa? Mulai datang orang-orang nanya ke dia. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara satu berita yang dia kabarkan kepada manusia. Oh, bahwasanya apa? Nanti tuh di tempat para pimpinan tersebut apa? Ada kerusuhan yang besar, banjir darah kan seperti itu. Ya, masya Allah. Lalu kemudian Pak, kita katakan juga ini bahaya mempercayai dukun atau peramal. Ya, selain tadi kita katakan mereka membawa kedustaan yang banyak, ya Pak, hanya dengan satu berita yang benar. Masalahnya pula apa? Ya, mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun ini mempunyai konsekuensi hukum yang begitu berat dalam Islam. Ya Pak, pertama hukumnya apa? Bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Adil. Ketika seseorang mempercayai, oh ternyata dukun tersebut apa? Mengetahui perkara yang gaib. Dengan sendirinya dia punya kemampuan tersebut. Nah, kita katakan tidak benar. Ya Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah." Katakan Nabi Muhammad, tidak ada ya yang ada di langit maupun yang di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tiba-tiba dukun-dukun peramal-peramal tadi yang mengklaim mereka Pak mengetahui perkara yang ya, dia telah kufur lalu kemudian apa? Menjerumuskan manusia pula dalam kekufuran. Bagi orang-orang yang percaya dukun tersebut apa? Mengetahui perkara yang membenarkan perkataannya. Atau yang kedua apa? Hanya sekedar mendatangi dukun, bertanya-tanya, enggak membenarkan, enggak pula menyalahkan, hanya sekedar apa? Bertanya-tanya. Atau apa? Hanya sekedar bersenang-senang membaca zodiak. Bersenang-senang untuk mendengar apa? Feng Shui. Pak, maka apa konsekuensinya? Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in, ya lam tuqbalahu salatu arba'ina laila." Barang siapa Pak yang mendatangi dukun, peramal, lalu kemudian bertanya sesuatu kepadanya, enggak membenarkan, enggak pula menyalahkan, hanya sekedar apa? Bersenang-senang kan seperti itu. Ya, apa benar kata Rasulullah, "Lan tuqbal salatu arba'ina laila." Salatnya enggak diterima selama 40 malam. Ya, Masya Allah Pak. Kita jaga akidah kita. Udahlah ya, Masya Allah. Islam itu agama simple banget Pak. Udah yakini Allah Subhanahu wa taala. Dah ini udah ada Al-Qur'an Karim, dan ini ada sunnah Rasulullah SAW. Udah jangan banyak neko-neko. Jangan banyak ngeyel-ngeyelan. Jangan yang aneh. Nah, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan atau fix? Pak, khusyuk semua Masya Allah. Khusyuk. Baik, ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Insya Allah.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membuka pengetahuan kita tentang bagaimana para malaikat tadi, bagaimana keadaan mereka di langit sana ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga membuat kita lebih lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menyadari kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih menyadari bahwasanya kita ini memiliki, kan gitu, telah diturun kitab kepada kita semua, kitab yang sangat mulia, kitab yang penuh dengan keberkahan, kitab yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacanya, mentadaburinya, menghafalnya dan mengamalkannya, semuanya menjadi rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah keberkahan tersebut dari Al-Qur'an, jangan kemana-mana, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka baca Al-Qur'an, mereka tadabburinya, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pun senantiasa bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.